Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Deane Kindangen dengan NIM 102.1106.0068. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemokan praktikum keamanan cyber tugas 9. Pertama, di sini kita akan menjalankan VirtualBox. Kita buka Oracle VirtualBox. Kemudian di bagian CyberOps Workstation, kita pilih setting, setelah itu network, di sini kita ganti menjadi bridge adapter. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita jalankan CyberOps Workstation. Setelah terbuka, kita buka terminal, kemudian kita masukkan perintah. Kita masukkan perintah sudo lab support file scripts configure dhcp.sh. Kita enter. Kita masukkan password CyberOps. Kemudian kita akan ping Cisco dengan cara memasukkan perintah ping www.cisco.com. Nah, di sini sudah berhasil. Kita akan stop pingnya dengan cara Ctrl C. Kita Ctrl C. Selanjutnya kita akan memulai mininet. Masukkan perintah sudo lab support file script CyberOps extend fw.py. Kita enter. Di sini sudah berhasil menjalankan mininet. Kemudian kita akan membuka shell extreme R1. Bisa kita lihat di sini sudah terbuka. Selanjutnya dalam R1 kita masukkan perintah lab support file script star snort.sh. Kemudian kita enter. Sini sudah berhasil. Kemudian kita buka shell H10, H5 dan H10. Kita masukkan perintah extreme H5, kita enter. Kemudian kita masukkan perintah extreme H10.
Di sini sudah muncul H5 dan H10-nya. Kemudian di H10 kita akan memasukkan perintah lab support file script mal server star.sh. Kita enter. Kemudian kita akan masukkan perintah netstat tunpa. Kita enter. Sini sudah berhasil. Setelah itu kita akan membuka shell R1 lagi. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian di shell R1 yang telah kita buat tadi, kita masukkan perintah tail var log snort alert. Kita enter. Kemudian di shell H5 kita masukkan perintah we get 209 titik 165.202.133 titik 2 kita enter. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Kita masukkan perintah yang tadi, we get 209.168.202.133 2666 w32 nimda.amm.exe. Kita enter. Di sini terdapat pertanyaan, what port is used when communicating with the malware web server? What is the indicator? Jawabannya port 6666. Port ditentukan dalam URL setelah pemisah. Kemudian, was the file completely download? Jawabannya ya. Did the IDS generate any alerts related to the file download? Jawabannya ya. Kemudian terdapat pertanyaan lagi, based on the alert show above, what was the source and destination IP4 address used in the transaction? Jawabannya IP sumber 209.168.200.235, IP tujuan 209.165.202.133. Selanjutnya, based on the alert show above, what was the source and destination port used in the transaction? Jawabannya pelabuhan sumber 34484, pelabuhan tujuan 6666. Catatan, port sumber akan bervariasi. Kemudian, based on the alert show above, when did the download take place? Jawabannya tanggal 28 April sekitar jam 5 sore sebagai contoh. Tetapi jawaban setiap mahasiswa akan berbeda.
Kemudian, based on the article above, what was the message recorded by the IDS signature? Jawabannya, serangan server berbahaya. Kemudian kita masukkan perintah TCP dump nimda.download.pcap. Kita enter. Setelah itu kita masukkan perintah lagi, wget 209.165.133.26666 garing w32 nimda amm.x. Kita enter. Kemudian kita masukkan perintah fg, kita enter lagi. Masukkan perintah lsl, kita enter. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, how can be this PCAP file be useful to the security analyst? Jawabannya, file PCAP berisi paket yang terkait dengan lalu lintas yang dilihat oleh kartu jaringan penangkapan. Dengan cara ini, PCAP berguna dalam melacak peristiwa jaringan seperti komunikasi ke titik akhir yang berbahaya. Alat seperti Wireshark dapat digunakan untuk mendukung analisis PCAP. Kemudian di sini kita akan quit mininet. Kemudian kita akan membuka Extreme H1. Kemudian kita masukkan perintah iptables. LV. Kita enter. Di sini terdapat pertanyaan, what chains are currently in use by everyone? Jawabannya, masukkan keluaran dan maju. Kemudian masukkan lagi perintah iptables. Forward, masukkan sesuai yang ada dalam laporan. Setelah itu kita enter. Kemudian kita masukkan lagi perintah iptables LV, enter. Oh, maaf, ada terdapat kesalahan. Kemudian kita akan memasukkan perintah wget 209.168.202.133
Titik 2 6666 garing W 32 titik nimda titik AMM titik X. Kita enter. Di sini terdapat pertanyaan. Enter Ctrl C to cancel the download. If necessary, was the download successful this time? Explain. Jawabannya tidak. Firewall memblokir koneksi ke server yang menampung malware. Kemudian pertanyaan selanjutnya, what would be a more aggressive but also valid approach when blocking the offending server? Jawabannya, daripada menentukan IP, protokol, dan port, aturan hanya dapat memblokir alamat IP server. Ini akan memutus akses ke server ini dari jaringan internal. Selanjutnya, kita quit mininet dan masukkan perintah sudo mnc. Kita enter, kita masukkan password CyberOps. Kemudian kita buka terminal dan masukkan perintah cd lab support file. Kita enter. Kita masukkan perintah lsl. Kemudian masukkan perintah yang terdapat pada laporan. Pastikan tidak terdapat kesalahan dalam memasukkan kode atau perintah-perintah ini. Jika sudah, kita enter. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, where the Unix epochs timestamp convert to human readable format, were the other fields modified? Explain. Jawabannya, ya, script telah dipindahkan dari epoch ke human readable. Script hanya mengubah bidang stempel waktu, membiarkan sisa file tetap utuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, compare the contents of the file and the print output. Why is there the line Wednesday 31 Desember 1969 7 PM EST?
Jawabannya, alasan adanya baris taman ini adalah karena file tersebut memiliki baris kosong di bagian akhir yang membuat skrip salah menafsirkannya sebagai nol dan mengonversinya menjadi stempel waktu yang dapat dibaca oleh manusia. Dengan menafsirkan baris kosong sebagai nol, skrip mengubah Unix epoch 0 menjadi epoch yang dapat dibaca manusia. 0 Unix epoch diterjemahkan sebagai 0 detik setelah tengah malam pada tanggal 1 Januari 1970. Skrip menampilkan Rabu 31 Desember 1969 19.00 IST karena secara otomatis menyesuaikan zona waktu. Karena CyberOps Workstation dikonfigurasikan ke IST, skrip menunjukkan tengah malam tanggal 1 Januari 1970 dikurangi 5 jam. Kemudian kita masukkan perintah lagi, yaitu perintah nano. Nano application X underscore in titik log, enter. Sini sudah berhasil. Terdapat pertanyaan, is the output correct now? Explain. Jawabannya ya, karena baris kosong dihilangkan. Tidak ada data tambahan yang dibuat dan ditambahkan ke file log oleh script. Selanjutnya kita masukkan lagi perintah seperti yang ada dalam laporan. Kemudian kita enter. Terdapat pertanyaan lagi, what was print by the command above? Is this expected? Jawabannya, tidak ada yang tercetak di layar. Ya, ini normal karena keluaran perintah dialihkan ke file teks bernama application X in human.log. Kemudian masukkan perintah lagi, perintah cat apache in epoch.log. Sini sudah muncul. Kemudian terdapat pertanyaan, in the context of time step conversion, what character would work as a good delimiter character for the Apache log file above? Jawabannya, karakter ruang angkasa. How many columns does the Apache log file above contain? Jawabannya 7. In the Apache log file above, what column contains the Unix epoch time step? Jawabannya kolom 4. Selanjutnya, kita akan masukkan perintah lagi. Masukkan perintah sesuai yang ada pada laporan. Pastikan tidak terdapat kesalahan.
Kita enter. Kemudian terdapat pertanyaan, was the script able to properly convert the time step? Describe the output. Tidak. Semua stempel waktu saat ini adalah Rabu 31 Desember 1969 pukul 19 IST. Before moving forward, think about the output of the script. Can you guess what caused the incorrect output? Is the script incorrect? What are the relevant difference between the application X in epoch.log and Apache in epoch.log? Jawabannya, masalahnya adalah tanda kurung pada file kursus. Script memerlukan stempel waktu dalam format Unix epoch yang tidak menyertakan tanda kurung, karena script tidak mengetahui angka apa yang diwakili oleh karakter. Script tersebut mengambil nilai 0 dan mengembalikan awal waktu Unix sebagai UTC-5. Kemudian kita akan memasukkan perintah lagi. Selanjutnya kita akan membuka Security Union. Kita tunggu hingga terbuka. Kemudian terdapat dua cara untuk membuka terminal, yaitu pertama,
kita klik icon di ujung kiri atas, kita pilih terminal. Kemudian cara yang kedua, kita bisa klik klik kanan di desktop, terus open terminal. Setelah terminal terbuka, kita akan masukkan perintah cd nsm elsa data elsa log. Kita enter, kemudian masukkan perintah lsl, kita enter, kemudian masukkan perintah cd nsm pro logs current, enter, kemudian masukkan perintah lsl. Setelah itu kita masukkan lagi perintah cd nsm sensor underscore data, enter, kita masukkan lagi perintah lsl. Di sini bisa kita lihat Seconion ETH0 sampai ETH3. Kemudian kita masukkan lagi perintah lsl Seconion ETH0. Kita enter. Kemudian masukkan perintah cd var log nsm, enter, kita masukkan perintah lsl. Sini sudah muncul seperti yang ada pada laporan. Kemudian terdapat pertanyaan, for each one of the tools list above, describe the function, important, and placement in the security analyst workflow. Jawabannya, pulled pork adalah sistem manajemen aturan snort. Hal ini membuat pembaruan aturan snort menjadi lebih mudah. Aturan snort yang ketinggalan zaman membuat seluruh sistem tidak berguna. Kemudian OSEC adalah sistem yang digunakan untuk membekukan dan memusatkan log sistem lokal ketika digunakan dalam suatu organisasi. OSEC memungkinkan analis untuk mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang terjadi dalam sistem. Squared adalah alat visualisasi yang mencoba memberikan peristiwa pelengkap konteks melalui penggunaan metadata dan pengaturan waktu. Rangkaian menyajikan dan menggabungkan hasil yang dikelompokkan dan diberi bobot yang tepat. Elasticsearch adalah mesin penelusuran dan analisis terdistribusi. Data disimpan secara terpusat untuk memungkinkan pencarian yang cepat dan lebih baik. Kemudian Logstash mengumpulkan data dan berbagi sumber dan mengalirkannya ke Elasticsearch, di mana adalah alat visualisasi data untuk tumpukan untuk memberikan gambaran umum tentang data. Di sini bisa kita lihat ada meta karakter yang masing-masing deskripsinya. Yang pertama posisi akhir dalam string, kemudian 0 kali atau lebih untuk item sebelumnya, karakter tunggal apapun,
setiap karakter dalam daftar, kemudian periode, karakter digit apapun, karakter non-digit apapun, posisi awal dalam string, M jumlah pengulangan, paling sedikit N jumlah pengulangan tetapi tidak lebih dari M kali. Posisi akhir dalam string 0 kali atau lebih untuk item sebelumnya. String apapun yang cocok dengan salah satu ekspresi 1, 2, 3 ataupun ABC. Kemudian kita akan buka CyberOps Workstation. Sini kita start. Kita tunggu hingga terbuka. Kita buka terminal dan masukkan perintah cd lab support file. Kita enter. Kemudian lagi masukkan perintah less logstest tutorial .log. Kita enter. Kemudian kita akan tekan Q untuk exit the logstash tutorial log file. Kita close terminal dan shut down the virtual machine. Kemudian kita jalankan kembali. Maaf, sebelumnya kita akan setting CyberOps Workstation. Pilih setting. Network. Kita pilih menjadi bridge adapter. Di sini sudah sesuai settingannya dengan terhadap laporan. Kemudian kita jalankan CyberOps Workstation. Kita tunggu. Kemudian di sini kita akan buka terminal. Kita masukkan perintah sudo lab support file script configure .sh. Kita enter. Masukkan password CyberOps. Kemudian masukkan perintah selanjutnya, cd lab support.file garing PCAPS. Kita enter. Kemudian masukkan lagi perintah lsl. Kemudian kita akan membuka Wireshark.
Kita enter. Nah, di sini sudah muncul, Wireshark-nya sudah tampil. Kemudian kita klik kanan, kita pilih follow, kita pilih TCP stream. Berikut tampilannya. Kemudian terdapat pertanyaan, what are all those symbols shown in the follow TCP stream window? Are they connection noise data? Explain. Jawabannya, simbol mewakili isi sebenarnya dari file yang diunduh. Karena ini adalah file binar, Wireshark tidak tahu cara mempresentasikannya. Simbol yang ditampilkan adalah tebakan terbaik Wireshark dalam memahami data binar sambil mendekodekannya sebagai teks. Pertanyaan selanjutnya, there are a few readable word spread among the symbols. Why are they there? Jawabannya, ini adalah string yang terkandung dalam kode yang dapat dieksekusi. Biasanya kata-kata ini adalah bagian dari pesan yang dikirimkan program kepada pengguna saat dijalankan. Meskipun ini lebih merupakan seni daripada sains, seorang analisis yang terampil dapat memperoleh informasi berharga dengan membaca bagian-bagian ini. Kemudian kita di Wireshark, kita pilih file, kita pilih export object, kita pilih HTTP. Di sini sudah muncul tampilannya. Terdapat pertanyaan, what is w32.nimda.amm.x the only file in the capture? Jawabannya, karena pengambilan gambar dimulai tepat sebelum pengunggahan dan berhenti setelahnya. Tidak ada kendaraan tambahan yang ditangkap selama penangkapan berlangsung. Kemudian kita masukkan perintah cd home analysis. Kita enter. Kita masukkan lagi perintah lsl, kemudian terdapat pertanyaan, yaitu was the file saved? Jawabannya ya. Bisa kita lihat di terminal ini. Kemudian kita akan memasukkan lagi perintah file w32.nimda.amm.x. Kita enter. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, in the malware analysis process, what will be a probable next stop for a security analyst? Jawabannya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi jenis malware dan menganalisis perilakunya. Oleh karena itu, file berbahaya harus dipindahkan ke lingkungan terkendali dan dijalankan untuk melihat perilakunya. Lingkungan analis malware biasanya bergantung pada mesin virtual dan dimasukkan ke dalam sandbox untuk menghindari kerusakan pada sistem yang belum teruji. Lingkungan seperti itu seringkali berisi alat yang membantu memantau eksekusi malware. Penggunaan sumber daya, konektivitas jaringan, dan perubahan sistem operasi merupakan aspek umum yang dipantau. Ada juga sejumlah alat pemindaian malware berbasis internet. Virustotal.com adalah contohnya. Analis mengunggah malware ke VirusTotal yang kemudian mengeksekusi kode berbahaya tersebut. Setelah pemeriksaan ini dan beberapa pemeriksaan lainnya, VirusTotal akan mengembalikan laporan tersebut ke analis. Kemudian kita CyberOps Workstation, kita pilih setting, network. Di sini sudah benar settingannya sesuai laporan. Kemudian kita jalankan. Kita buka terminal. Masukkan perintah sudo lab support .file scripts configure static .sh, kemudian kita enter. Masukkan
password CyberOps. Kemudian kita masukkan perintah sudo. Kita akan membuka Security Union. Kita start, kita tunggu hingga terbuka. Kemudian kita masukkan username analis dan password CyberOps. Setelah terbuka, kita akan membuka terminal. Masukkan perintah sudo service nsm status. Kita enter. Kemudian kita akan jalankan kali. Kita akan di Security Union, kita akan membuka SGUIL. Kita masukkan username analis, kemudian password CyberOps. Kita oke. Kemudian di sini kita pilih select all. Kemudian start. Beginilah tampilannya. Sini terdapat pertanyaan, what information can you gather from the transcript window? Jendela transkrip menampilkan transaksi antara sumber 209.165.201.17.47144 dan destination 209.165.235.280. Transkrip menunjukkan 209.165.201.17 mencoba mengakses informasi kartu kredit menggunakan operator SQL Union. Transkrip untuk server web di 209.165.200.235 menunjukkan konten HTML yang ditampilkan kepada penyerang. Selanjutnya, compare the credit card information from the transcript window and the content extract by the SQL injection attack. What is your conclusion? Jawabannya, informasi kartu kredit adalah sama karena transkrip menunjukkan semua konten yang dikirimkan antara sumber dan tujuan. Kita akan kembali ke SQL window. Kita akan buka ELSA. Kemudian kita pilih advance. Pilih process to localhost. Masukkan username analis dan password CyberOps. Setelah itu kita login. Kemudian di bagian kiri kita pilih HTTP. Kita pilih yang top, potential SQL injection. Kita klik. Kemudian kita akan membuka CyberOps workstation. Kita tunggu hingga selesai. Kemudian kita ke file manager. Kemudian kita masuk pada analis, kita lihat lab support file, dan kita lihat apakah confidential txt ada dalam direktori tersebut. Di sini sudah ada. Ini kita masukkan perintah cat etc resolve.conf. Kita enter.
Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.